Makasih Bapak Surgawi. Kami sangat bersyukur setiap saat ketika kami ada di hadapan-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau sangat baik. Haleluya. Silakan Engkau mengajari kami kembali. Supaya setiap kami semakin mengerti apa artinya bersekutu dengan keluarga Allah. Kami bersyukur buat kesetiaan, buat ketekunan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Waduh, nih di depan saya menggoda ini. Lapar sekali. Sudah 4:30 soalnya. Jadi izinkan saya makan satu ya. Ya. Boleh. Sambil kita tunggu teman-teman. Yang di radio siapa saja, Kak? Ya. Di radio ada 7 loh. Tapi yang nyapa kok nggak ada ya? Oh. Saya di radio. Ya. Keluarga Yabes kok belum muncul ya? Itu nggak mau? Nggak mau? Ya. Kalau gitu, Stanley makan ini aja. Kenapa? Oke, satu saja cukup. Shalom Pak Nasir. Haleluya. Suara cukup jelas, Kak? Cukup jelas ya?
Ya, puji Tuhan, saudara. Haleluya. Ya, oke ya. Ada yang mau bertanya sebelum kita mulai? Saya buka ruang tanya jawab sebelum kita mulai. Ya, silakan, Bu. Pak, mau tanya tentang apa ya tadi Tuhan yang berinkarnasi di dalam kita. Itu seperti apa gitu yang tadi pagi saya sharing Bapak itu kok sebentar sepertinya itu Tuhan, nanti sebentar saya gitu. Dan ternyata tidak semudah katakan pengertian saya iya menerima bahwa dia berinkarnasi, tapi kenapa sayanya masih muncul terus gitu? Apakah seperti itu terus bagaimana sebetulnya yang kita sedang alami ini gitu, karena kalau saya kadang dia lihat sejujurnya ini Bapak nih, oh ini bukan nih gitu, ini Tuhan gitu. Sementara saya juga mengalami serupa kayak gitu, terutama melalui ibu yang di seberang ini ya. Dia bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang mengejutkan saya, seperti ya Allah, aku lihat Allah dijeng loh gitu, pakai bahasanya dia sendiri kan. Saya kadang heran, tapi nanti padahal di hati saya gitu ya, lagi gemes sama dia gitu. Ini riwil banget gitu loh, minta ini, minta itu, komentar-komentar yang sepertinya tiada-ada gitu. Tapi waktu dia ngomong gitu tuh seperti cep gitu di hati. Apa? Jadi ada katakan dua sisi gitu loh di dalam saya gitu. Nanti dia bilang dia lihat Allah gitu ya, dia pakai bahasanya dia sendiri. Tapi sementara di dalam hati saya tuh saya lagi dalam keadaan gemes sama dia gitu. Itu bagaimana Pak? Saudara, kita katakan kemarin bahwa sejak Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, tahukah saudara? Sebetulnya kita sedang masuk dalam satu zaman yang baru. Ya. Ya. Nah. Jadi kalau yang pertama 4.000 tahun berarti kan, sampai ke zaman Tuhan Yesus ya, kira-kiranya begitulah, ya 4.000 tahun, ya ke zamannya Tuhan Yesus. Itu kan kita lihat bagaimana Allah membiarkan atau ya mengizinkanlah manusia ini dipimpin oleh, atau sebetulnya saudara, seluruh umat manusia itu kan sudah jatuh ke tangan iblis kan, sebetulnya. Tapi bukan berarti Allah tidak berkuasa ya, Allah berkuasa. Allah berdaulat. Dan sebetulnya kan si jahat itu juga kan tetap di dalam dia toh. Bener enggak? Saudara mulai paham enggak seperti itu? Jangan anggap ada sesuatu di luar Allah. Segala sesuatu di dalam diri Allah. Nggak bisa, mau dibuat bagaimanapun, nggak bisa terpisah dari Allah. Berarti kan begini. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ada di mana? Ada di dalam Allah kan? Pohon kehidupan kan ada di dalam Allah. Saudara mesti melihat ke awal dulu. Ya, ke awal. Sebelum segala sesuatu ada. Ya, sebelum dikeluarin nih kita semua ini. Berarti kan segala sesuatu ada di dalam diri Allah. Makanya kan dia bilang, jangan makan, nanti kamu mati. Saudara, umat manusia ini, saudara, atau mau siapapun dia, untuk bisa mengerti siapa Allah yang sesungguhnya itu, saudara, hanya dia yang bisa menjelaskan. Yang pertama dulu. Dan sekarang, dia mulai menjelaskan kepada kita. Seperti apakah dia?
Bukan seperti yang diajarkan kepada kita, Allah itu begini. Untuk kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan itu anugerah toh. Pertama-tama melalui orang tua kita kan. Tapi ada yang kemudian. Oke. Namun sebetulnya kan di dalam kita ini kan ada yang namanya Roh Allah. Namun Roh Allah itu sebelum kita disadarkan, sebelum kepada kita diberitakan kabar baik, sebetulnya kan itu kan adalah Allah yang pada mulanya itu. Sebetulnya kan itu. Lalu saudara, sekarang begitu kita belajar dulu dengan Pak Andreas bahwa itu adalah Yahweh. Kan dipisahkan ya pada kita kan, yaitu Sang Firman. Oke. Namun ketika kita menerima itu saudara, maka pengertian kita kan terbangun dengan itu kan. Terbangun. Karena itu namanya, kalau kita itu sebetulnya istilahnya itu yang lebih tepat itu menjelaskan itu adalah sistem ekonomi Allah sebetulnya. Cara Allah memperkenalkan dirinya. Gitu sebetulnya. Walaupun memang itu betul ada. Karena kan begitu dikatakan kan itu jadi pribadi juga. Makanya saudara, kita mengenal, kenapa kita lebih dalam bisa mengerti itu? Karena berikut-berikutnya kita melihat bahwa perkataan-perkataan seseorang itu ternyata bisa menjadi roh juga. Bisa menjadi roh, bisa menjadi seperti pribadi. Perkataan-perkataan itu. Ya, entah apapun dia. Perhatikan saudara. Nah, saudara, jadi ketika di dalam kita itu pertama sebelum diberitakan kepada kita bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, lalu ada orang mengatakan bahwa Yesus, siapa namanya Allah kita? Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, saya ingat ya, abang saya bilang dalam satu khotbah, saya masih ingat. Pertama kali saya ingat itu, jadi ada kebaktian dulu ya. Jadi waktu baru saya lahir baru itu di kampung gitu. Jadi ada satu persekutuan atau perkumpulan keluarga waktu itu di rumah abang saya ini gitu. Ya, acara apa gitu. Jadi dia menyampaikan firman. Jadi saya ingat. Ya. Dia bilang, kalau ada orang yang menanyakan siapa Allahmu, Allahmu adalah Yesus gitu. Namanya Yesus gitu. Pokoknya nama Allah kita itu Yesus gitu. Dan memang saudara, pada waktu itu saudara, kepercayaan memang seperti itu ya. Jadi ketika ada yang menceritakan kepada kita dengan pemahaman yang baru, berganti juga pemikiran kita. Gitu ya, ketika dikatakan dia Yesus bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan Allah. Padahal sebelumnya saudara, pengertian kita bahwa memang Allah. Hanya saja kan Allah yang menjadi manusia, tapi yang kita sebut itu adalah Allah yang itu kan, yang satu-satunya itu kan. Nah, inilah yang tidak diterima oleh orang di luar Kristen, bahwa Yesus itu Allah gitu loh. Ini yang nggak diterima sebetulnya. Namun sebetulnya ternyata seperti itu jalannya. Jadi Allah itu menjadi manusia. Nah, namun saudara, pada perjalanan berikutnya, sekarang kita mulai disingkapkan bahwa ternyata sekarang di dalam kita itu dia menjelma juga. Perhatikan ya. Saudara, Yesus juga sebetulnya kalau saudara perhatikan baik-baik, cermati baik-baik, Yesus juga sebetulnya dia mengalami hal yang sama seperti saudara dan saya. Persis. Jadi kalau dia kan jelas bahwa dia dikandung dari Roh Kudus katanya kan.
Roh Kudus menaungi Maria. Oke? Menaungi Maria. Lalu saudara, walaupun ibunya menjelaskan kepada dia, tentu kan dia nggak mudeng ya. Masa sih ada seperti itu? Namun karena pemikiran kita bahwa Yesus itu gimana ya? Allah, kita pikir dia sudah tahu semuanya. Padahal Yesus itu benar-benar manusia sama seperti saudara dan saya. Iya kan? Dia dilahirkan oleh perempuan, dia menyusui kepada ibunya, dia main-main seperti anak-anak kecil, dia belajar berjalan. Ya kan? Nggak langsung berjalan dia kan? Ya pasti punya teman bermain kan? Ya panggil maminya, papinya. Namun, kan ketika lahir adik-adiknya, dia itu kan mulai lihat kan? Ketika dia mulai mengerti, dia punya hati. Ya kan, dia punya, tahulah istilahnya membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi jangan buat begini ya, ketika dikatakan dia tidak berbuat dosa, hanya dia tidak berbuat dosa gitu ya. Saudara, karena kan kita ini sudah salah kaprah tentang dosa gitu. Kita nggak bisa lagi mengerti apa itu definisi dosa. Jadi kalau dikatakan dia tidak berbuat dosa, itu firman Tuhan yang bilang. Sama seperti saudara, ketika dikatakan di dalam diri saudara ada roh Allah, ada anak Allah, benih ilahi yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu firman. Jadi kalau dikatakan kita tidak berbuat dosa lagi, itu firman. Kita kan selalu bergumul. Kok kata firman Tuhan kita tidak bisa berbuat dosa lagi kalau benih Allah? Kan dalam saya ada roh Allah. Tapi kenapa saya masih berbuat dosa ya? Itu karena apa saudara? Kesadaran kita akan diri kita masih sangat kuat. Dan kita itu memang dikuasai. Jadi istilahnya begini. Kita itu seperti jadi waktu kita sejak kita lahir, kita sudah dijenuhi oleh iblis. Ngerti maksudnya dijenuhi ya? Dijenuhi itu bahasa kimia. Jadi kita ini seperti dipenuhi. Kalau dijenuhi itu artinya diresapi. Dijenuhi artinya sampai benar-benar si jahat itu sudah sampai meresap-resap sedalam-dalamnya ke dalam manusia. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang dipilih dia. Satu-satu gitu loh. Apa namanya? Henok misalnya. Jadi pilih satu-satu. Jadi yang lain ini, saudara, yang lain ini itu seperti ya sudah dibiarkan saja. Jadi saudara, dia seperti membuat satu terang di tengah-tengah kegelapan. Melalui pilihan orang-orang tertentu. Abraham kah? Ishak, lalu Yakub, lalu anak-anaknya. Sama juga. Di agama-agama lain juga begitu. Jadi sebetulnya kalau di dalam kita ketika kita mempercayai apa yang kita percayai, maka yang dimunculkan di dalam itu saudara melalui Yesus. Walaupun sebetulnya itulah jalan sebetulnya yang paling itunya adalah melalui Yesus. Oke? Namun kan di antara semua yang lain ini kan dia kan itu kan anak-anaknya dia juga. Semua yang belum percaya, ateiskah atau gimana gitu, yang sudah sempat juga diajari oleh tokoh-tokoh yang lain. Selalu ada di antara mereka seperti yang jadi terang.
Namun sebetulnya di antara kepercayaan-kepercayaan yang lain, ternyata ada tersisip, yaitu berita tentang Yesus. Namun karena si jahat itu menipu mereka, jadi si jahat itu ternyata dia bekerja keliling juga. Jadi ketika Allah bekerja, si jahat itu juga ikut bekerja di sana. Jadi seperti iblis itu seperti tandem gitu loh. Ya, selalu begitu. Nah, ternyata ketika dia mulai bekerja di dalam kita, untuk menjawab pertanyaan Bu Rahel tadi, ternyata dia tetapkan dia ini sekarang sedang mengerjakan kita nih. Melalui apa? Melalui rohnya yang hadir di dalam kita atau kita rasakan. Sebetulnya saudara, sejak Yesus naik di atas kayu salib, semua umat manusia ini sebetulnya ketika dilahirkan, oke, itu satu peradaban yang baru ya. Jadi misalnya begini, saya harusnya pakai papan tulis ya. Saudara, tapi saudara, begini saudara, hanya apa yang akan dijelaskan oleh Roh Kudus itu yang akan membuat saudara mengerti. Saya tidak tahu sedalam apa di tingkat mana pengertian saudara sekarang. Jadi masalah sebetulnya di masalah pengertian kita. Ya, perhatikan. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, oke. Sejak itu saudara, sejak itu sebetulnya terjadi satu perubahan di dalam generasi mulai dari Yesus. Jadi kalau yang pertama itu saudara, itu Allah, roh Allah dalam kita. Oke? Namun ini menjadi manusia. Kan ketika roh itu bergabung dengan tubuh, terciptalah jiwa. Itulah esensi si manusia itu. Itulah hakikat daripada si manusia. Yang pertama. Jadi kan ketika tercipta ini, jiwa ini, manusia itu menjadikan mereka menjadi makhluk hidup, menjadikan si Adam ini menjadi manusia. Gitu ya. Dikenallah dia dengan istilah anak manusia. Oke, istilahnya. Oke, itu kan ketika ada roh Allah. Oke. Nah, saudara, kan terjadi kerusakan yang amat dalam. Oke? Jadi, ketika itu saudara, terjadilah yang namanya banjir Nuh. Banjir Nuh itu kan bilang begini. Manusia itu sudah sangat rusak gitu. Tidak selama-lamanya rohku ada di dalam mereka. Karena mereka adalah daging katanya. Gitu kan? Oke, roh Allah itu. Jadi umur mereka itu hanya berapa? Dibatasilah umurnya menjadi 120 tahun. Karena nanti kalau enggak bisa akan terjadi kekacauan yang lebih amat parah. Dibatasilah di situ. Ingat ini semua adalah kedaulatannya Allah. Ini pekerjaannya dia. Dia bebas lakuin apa saja. Namun tentu dia mau mendapatkan hasilnya seperti yang dirancangkan oleh dia. Yang sudah dirancangkan dia harus menjadi seperti Yesus. Namun kan kita tahu kan Yesus kan baru hidup di 4.000 tahun berikutnya. Itulah, jadi selama 4.000 tahun ini seluruh yang hidup sebelum Yesus, ya mereka itu menanti-nantikan gitu. Jadi sebetulnya mereka itu boleh dikatakan tak melihat Allah yang sesungguhnya. Tidak. Jadi tepat itu ada dalam hati mereka. Kalau enggak bagaimana saudara? Allah selalu misalnya dikumpulin rame-rame gitu. Lalu inilah aku gitu. Kan enggak begitu. Apalagi saudara sudah berapa miliar. Kalau benar penelitian bahwa banjir Nuh itu 10 miliar, gimana?
Gimana mereka mau bisa melihat Allah gitu? Saudara bayangkan misalnya kalau KKR besar gitu kan, jadi di tengah-tengah itu panggungnya, gitu kan? Kalau misalnya 100.000 saja sudah sangat kecil kita lihat kan? Bagaimana kalau 1 miliar? Macam mana? Itulah yang dikatakan. Dia ada di dalam kita. Nah, untuk melihat dia, kita mesti suci hatinya. Kalau nggak suci hatinya, disitulah yang membuat kita nggak bisa mendengarkan suaranya. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu benar muridnya Musa atau keturunan Abraham, pasti kalian mendengarkan aku. Jadi sebetulnya ketika saya sampaikan demikian, yang ngomong itu sebetulnya adalah Allah. Namun karena memang yang dia pakainya saya, tentu lebih dulu saudara, Allah itu menyatakan dirinya dalam saya. Tentu pasti melewati pikiran saya dong. Pasti lewat dulu ini. Lewat dulu ini. Sampai pikiran saya ini ditundukkan. Inilah yang dia kerjakan di dalam saya dulu. Inilah yang dia sadarkan selama 12 tahun. Berarti kan kalau sebetulnya kan 12 tahun itu kan pelayan di sini. Namun saya lahir baru kan tahun 97. Berarti sudah berapa lama? Sudah, kalau 97 berarti 24 tahun. Kalau dipikir-pikir, wah, sudah lama sekali. Tuhan Yesus saja cuma 3,5 tahun. 30 tahun itu kan, 3,5 tahun kan, itu kan dimulai dari pembaptisannya. Apakah kehidupan sebelumnya itu tidak tidak diperhitungkan? Kan selama ini kan yang kita lihat kan hanya kehidupan Yesus di 30 tahun itu kan, di awal 30 tahun kan. Karena memang tidak tertulis dalam Alkitab. Siapa yang bisa menerangkan kehidupan Yesus yang tidak tertulis dalam Alkitab? Siapa? Tentu Tuhan kan. Makanya saudara, jadi dibuatlah saya ini, lepaslah dari yang namanya. Jadi racun pengetahuan itu dibuang gitu. Diambil. Tentu saudara kan itu ada prosesnya. Disitulah kalau saudara ingat-ingat lagi pelajaran awalnya, saudara dengerin baik-baik, saudara akan ngerti prosesnya. Prosesnya itu sama kita semua. Percayalah saudara, kehidupan kita ini panjang. Targetnya adalah semua kita persis seperti yang dialami oleh Yesus. Persis. Ya. Jadi sebetulnya kita ini jadi waktu Yesus naik di atas kayu salib. Sejak saat itu, kalau kita mengatakan kita menerima Tuhan Yesus, yang kita terima itu adalah pekerjaan Allah. Yaitu apa? Yesus atau Allah yang menjadi manusia itu, yaitu Yesus, kan kita terima Yesus. Oke? Kan barang siapa ketika kita mengundang dia masuk, kan dia datang kan dia yang ngetok kan? Kan bukan Allah Bapa kan yang ngetok kan? Siapa yang ngetok? Tuhan Yesus. Kan itu kan kita sadari ketika kita lahir baru kan? Namun sebetulnya itu adalah satu kesadaran. Perhatikan. Jadi sebetulnya Yesus itu adalah pekerjaan Allah di mana Allah menjadi manusia, yaitu Yesus. Oke? Ingat? Namun dia ini kan roh, kan sudah jadi roh. Ya kan? Artinya, tapi berbeda. Dia punya tubuh kemuliaan. Amin? Berarti kan tubuh kemuliaannya itu sekarang itu sebetulnya yang masuk ke dalam kita. Dalam bentuk roh. Karena apa?
Karena kita terima dia. Oke? Ketika kita menerima dia, itu namanya kesadaran kita mulai dibangun bahwa sebetulnya dia sudah ada di dalam kita. Jadi saudara, beda sekarang. Kita itu sebetulnya semua umat manusia, perhatikan, sadar atau tidak sadar, di dalam mereka sudah ada yang namanya pekerjaan Allah, yaitu itulah Yesus. Itulah Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus. Inilah sebetulnya yang dikatakan di dalam kandungan ibu kita. Dia sudah hadir di sana. Itulah namanya pekerjaan Allah. Oke? Ngerti sekarang? Itulah pekerjaan Allah yang pertama. Jadi bagi kita sekarang itu adalah kedatangan Yesus yang pertama di dalam kita nih. Oke? Setelah berjalan sekian waktu lamanya, kan selama ini kan berita yang disampaikan adalah kalau kamu percaya Tuhan, yang disampaikan itu apa? Surga, kudus, diberkati, apa saja gitu kan? Kita tertarik dong. Manusia tertarik dong. Namun saudara, para pemberita-pemberita itu tidak mengalami persekutuan dengan Allah. Mereka itu hanya melakukan perintah-perintah dalam arti begini, yang sudah tertulis. Apalagi sejak ada Alkitab, sejak sejak dikanonisasikan Alkitab, sejak saat itu saudara, sekarang berita itu menjadi semakin banyak. Lalu orang menyimpulkan Tuhan itu melalui ayat-ayat di dalam Alkitab. Dihubungkanlah semua. Dikait-kaitkanlah semuanya dari ayat ini ke ayat ini ke ayat ini sehingga lahirlah kesimpulan inilah Tuhan. Inilah nanti kehidupan kita. Akhir zaman itu begini. Kedatangan Tuhan Yesus itu begini. Sorga itu begini. Neraka itu begini. Disimpulkan. Jadi saudara, inilah sebetulnya yang membuat perbedaan. Sehingga saudara, begitu ada orang yang menjelaskan di luar yang bisa dipahami oleh manusia selama ini, akan dikatakan sesat. Jadi sebetulnya yang dikatakan sesat itu adalah Tuhan, bukan manusia. Karena apa saudara? Karena selama 2000 tahun ini pun, baik dari 4000 ke 2000 ini, si jahat itu terus dia bekerja. Dia semakin lama semakin kuat. Sampai-sampai Yesus bilang, iblislah yang jadi bapakmu katanya. Kejam loh itu. Itu sangat menyinggung loh. Mereka itu religius loh saudara mereka. Agama mereka kuat sekali loh. Pengetahuan Alkitab mereka kuat sekali loh. Tapi Tuhan bilang, iblislah yang jadi bapakmu. Saudara, perkataan inilah yang kalau saudara ikuti yang di ini ya, yang di CAG itu. Saudara, ketika mereka sungguh-sungguh, jadi mereka udah rasanya siap loh. Jadi mereka waktu itu saudara, mereka benar-benar haus. Lapar akan Tuhan gitu. Wah, sudah bersemangat sekali akan Tuhan. Wah, pokoknya apapun sudah mereka serahkan untuk Tuhan. Sudah mereka serahkan loh. Saya boleh membayangkan waktu itu saudara. Sama seperti kita ini. Kan yang pengen kita dengarkan kalau begini. Kan aku sudah begini. Aku sudah mengenal Allah begini. Tiba-tiba kita mendengarkan kecaman gitu. Kecamannya nggak tanggung-tanggung saudara. Dia bilang begini saudara, kecamannya itu begini. Jangan kalian pikir kalian bisa ikut dalam pekerjaan Allah ini. Kalian gak bisa katanya. Kaget gitu. Firmannya datang begitu. Jadi saya boleh bayangkan keadaan waktu itu. Dia bilang begini.
Karena kalian ini sebetulnya keturunan si naga merah itu katanya. Si naga tua itu naga merah. Nah, itu artinya sudah marah sekali itu. Kalian tahu nggak? Kalian itu keturunannya dia. Kalian nggak bisa ikut dalam pekerjaan ini. Saudara bisa bayangkan lemasnya mereka. Bayangkan ketika Tuhan mengatakan, enyahlah engkau iblis kepada Petrus yang baru mendapatkan pewahyuan. Saudara, kita kan nggak tahu perasaannya Petrus waktu itu. Tahukah saudara, ketika saya menyampaikan sesuatu, ketika saya sampaikan misalnya yang membuat teman-teman itu lari, apakah saya sampaikan sesuatu yang mungkin iblis kalian semua, adakah? Mungkin kalau saya katakan seperti itu mungkin gak ada yang keluar gitu. Cuman ketika saya mengatakan berkali-kali, bubarkan, pokoknya silahkan keluar. Itu saudara, itu terpendam berapa lama saudara? Sekali saudara masih oke. 2 kali masih kuat. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sampai akhirnya benar-benar keluar. Saya tidak menyadari. Saudara mungkin tegur saya atau apapun gitu. Kali-kali. Saudara sudah lihat sendiri bagaimana awal-awal saya dengan istri saya, saudara sudah lihat. Saudara melihat sendiri kan? Seperti dipermalukan kan? Iya kan? Saya sudah jelaskan sama saudara bahwa benar-benar saya tahu dia dari Tuhan, tanpa dia saya tidak bisa hidup. Tapi kok bisa sampai seperti itu? Apakah itu Parlin? Tegakah seorang Parlin melakukan itu? Yang dimana dia tahu ini istri yang paling dikasihi. Saya sudah tahu dia pemberian Tuhan. Bagaimana mertua saya. Bagaimana baiknya. Bisakah saya? Manalah mungkin. Saya berhutang banyak terhadap mertua saya. Banyak sekali saudara. Kebaikan daripada mertua saya. Bagaimana sejak kecil Kesia. Tahu saudara? Itu waktu kami tiap bulan loh mertua saya itu kirim apa kayak gitu makanan. Tiap bulan saudara bayangin. Saya ingat pertama kali ketika pulang itu ulang tahun anak saya Kesia di kampung dirayakan besar juga saudara. Saya kaget pertama kali ketika lihat di rumah saya saja nggak ada foto anak saya yang besar. Di sana saudara ada. Kurang apa? Tapi ingat saudara pada awal itu saudara sampai orang menilai salah. Sampai orang bilang urusin dulu rumah tanggamu katanya. Waduh. Saya pada waktu itu saudara benar-benar begini saudara. Aduh kalian gak ngerti ya. Kalau ada yang membandingkan saya mencari Tuhan. Aduh janganlah bandingkan saya dengan kalian. Kira-kira begitu loh itu saya. Benar-benar pencarian saya akan Tuhan itu dari hari ke sehari loh. Saya tidak pernah lepas loh. Bukan berarti saya sudah kudus sekali. Enggak. Saya bergumul dengan diri saya sendiri. Bergumul sampai saya menemukan diri saya manusia celaka. Itulah yang saya akui di hadapan saudara. Nah, ternyata melalui semua kejadian itu, Allah ingin menjelaskan proses bagaimana dia menyelamatkan kita. Tidak seperti yang diajarkan dalam Alkitab, diajarkan oleh para pendeta-pendeta saudara. Termasuk tidak seperti yang diajarkan Pak Andreas. Oke, jangan tersinggung ya. Karena sedikit banyak roh Andreas ada di dalam para pengikutnya, saudara. Nanti suatu saat saya jelaskan sama saudara. Nah, jadi yang tersinggung itu sebetulnya
roh Andreas yang di dalam saudara. Jadi seperti ada pribadi yang lain di luar yang aslinya Andreas. Dan itu roh-roh itu harus bertobat, ditundukkan. Tapi saudara nggak perlu menginjili dia. Nah, kalau saudara menginjili dia, wah tuntun dia seperti misalnya 7 roh Allah perlu dilahirkan baru lagi, itu nggak betul, nggak begitu caranya. Mereka pasti semuanya ini ditundukkan. Oke, ditundukkan semua. Oke, nah saya mungkin terlalu tinggi nanti kalau ngajar di situ. Saudara, tadinya saya mau kasih judul pagi ini, tahu nggak judulnya apa? Mari kita memasuki dunia roh. Tapi saudara, karena ada pertanyaan ini saudara, ini jadi lebih ini ya, bisa menjelaskan dengan syarat sederhana kepada saudara. Ya? Oke, perhatikan. Saudara bisa perhatikan ke sini ya, lihat di sini, jangan lihat di yang lain, handphone saudara atau apa gitu ya. Ada suara-suara apa gitu. Karena begini, terpengaruh gitu. Jadi walaupun saya nggak melihat saudara satu-satu, itu langsung kayak bisa tahu gitu. Walaupun memang saudara bisa mendengarkan dengan jelas. Tapi ada sesuatu. Kalau saudara pandang wajahnya Tuhan, saudara kan nggak melihat Tuhan. Oke? Nah, yang sedang bicara ini sudah benar-benar terus belajar menundukkan diri supaya bukan Parlin yang bicara. Oke? Itu saudara butuh perjuangan setiap hari. Maksudnya begini. Untuk mengetahui seperti yang dialami oleh Bu Rahel tadi. Yang mana ya? Ini Rahel atau siapa? Ini Pak Parlin atau Tuhan Yesus? Tunggu saudara. Jadi saudara, di dalam kita semua itu, sekarang di dalam semua setelah Tuhan Yesus, ya, itu zamannya sudah beda. Karena seluruhnya jadi angkatan waktu di zamannya Tuhan Yesus ini, angkatan orang-orang itu saudara, itu semuanya kan sudah dibawa pulang. Nah, kalau saya tanya sekarang saudara, di mana mereka sekarang? Di mana mereka? Abraham di mana? Nuh di mana? Di mana mereka? Di mana mereka, saudara? Di manakah mereka? Di surga. Di alam roh. Di alam roh. Di alam rohnya di mana? Ada yang di pangkuan Abraham, ada yang masih berkeliaran di muka bumi. Kenapa mereka berkeliaran di muka bumi? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Karena satunya itu sebetulnya mereka itu ada, jadi di alam roh itu begini saudara. Perhatikan baik-baik. Selama ini semua samar-samar saudara. Tahu nggak alam roh mereka ada di mana? Di dunia di mana mereka dulu sibuk. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau dulu mereka itu belum bisa meninggalkan segala pekerjaan mereka, mau apapun mereka, sampai nanti ada dari keluarga mereka yang dicerahkan, jadi ada seperti terang di dalam satu orang yang hidup. Sekarang proyeknya ada di dunia hidup ini, saudara. Jadi jangan saudara pengen mati. Karena proyeknya ada di dunia hidup ini, saudara. Jadi kita akan beralih. Jadi saudara kalau ada kalau saudara mau habiskan hidup saudara, tidak ada lain adalah kejarlah bagaimana tinggal di dalam Dia. Kenalilah pekerjaannya.
Saya mau bilang sama saudara, dengerin baik-baik. Selamatkanlah dirimu. Karena memang Yesus itu, sekarang benihnya itu, kan hanya dia jalan satu-satunya. Ini bukan masalah dia manusia, enggak. Ini pekerjaan Allah. Jadi kalau dikatakan dia jalannya itu maksudnya Allah itu loh. Allah yang di dalam diri Yesus. Jadi yang benar-benar kan Yesus ini kan sudah benar-benar lepas dari dunia ini. Dia harus mengalami kematian, melewati kematian. Jadi kita ini tertebus melalui hidupnya, bukan hanya di atas kayu salib. Di atas kayu salib itu adalah dia rebut kita di alam roh. Semua ciptaan ini. Semuanya. Makanya dikatakan dia tidak menghendaki kematian satu orang pun. Karena sudah dilakukan oleh satu orang. Kan manusia jatuh karena satu orang kan. Iya enggak? Karena sebetulnya yang di atas ini sudah menyerahkan. Sudah menyerahkan seluruh keturunannya kepada si iblis. Lalu direbutlah melalui pengorbanan Tuhan itu gitu loh. Jadi sebetulnya saudara, kita ini sudah diselamatkan semua. Hanya saja masalahnya adalah pengaruhnya si jahat itu sudah berurat berakar di dalam kita. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus datang, kan dia mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Katanya. Pasti. Jadi kalau kita ini benar-benar dombanya Allah, kita pasti bisa mendengarkan suara Yesus. Jadi kalau saudara nggak bisa mendengarkan, ketahuilah. Saudara nggak layak, domba pun nggak layak disebut, saudara. Udah? Jadi saudara, kalau saudara misalnya masih begini, tung, gitu. Tahu nggak siapa yang tung itu? Itulah semua pengaruh daripada si jahat. Tipuan-tipuan si jahat. Dari pengajaran-pengajaran yang kita terima selama ini, itu sudah terbentuk di dalam kita. Makanya saudara, begitu saudara dengarkan setiap hari ini, saudara seperti dicuci otak. Dicuci bersih dengan air yang hidup. Tapi tidak saya katakan, aku cuci kalian dengan air yang hidup. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu memang sudah bersih dengan firman yang kukatakan. Prosesnya tetap sama. Makanya kan saya lagi nunggu-nunggu terus kan. Siapa nih? Hari Minggu saya tunggu. Tapi tahu nggak yang terjadi apa? Itu kayak nggak punya khotbah. Sekarang begitu mendengarkan ini, jadi yang biasa khotbah itu kayak nggak punya khotbah, apa yang mau dikhotbahin? Karena tidak seperti yang mereka pahami selama ini. Itulah yang membuat saudara akhirnya mau tidak mau saudara dipakai Pardin ini. Saudara, perhatikan. Jadi saudara, ketika dia dalam kita, kita sekarang mulai sadar. Yang disadarkan sekarang, begitu kita mengatakan begini. Kenapa saudara kita menjadi berbeda sekarang ketika kita mengatakan kita sudah menerima, kita percaya Tuhan sudah datang kedua kali. Ada sesuatu yang berbeda di dalam saudara. Makanya saudara, saya coba tanya saudara, sejauh mana saudara menangkapnya? Apa yang terjadi? Tadi Bu Rahel cerita kan? Sesuatu yang berbeda nih. Kasih terhadap ulat saja rasanya, aduh, bisa nangis katanya. Gimana tadi Bu? Saudara,
itu terhadap binatang saja, sampai saudara melihat segala sesuatu itu menjadi hidup gitu loh. Kan menjengkelkan gitu. Nah, ketika kita diperhadapkan, memang dia rasanya saudara kita jijik lah lihat apa namanya kecoa, lipan gitu, apa tikus lagi kan. Itu saudara, ini studio saudara digigitin semua di pojok di sini saudara. Tapi saya nggak lihat lagi berkeliaran di dalam. Tadinya saudara hanya tempat ini nggak bisa dimasukin gitu. Saya pikir saudara, ya sudah kalau tempat ini pasti dijagain malaikat lah, saya pikir begitu. Tapi kali ini saudara, itu jebol di sana, itu pintunya habis digigit. Saudara, jelas-jelas saya buka pintu, keluarlah, saya bilang gitu. Itu nggak keluar, lo bisa diam lo di bawah meja. Gitu. Sampai kemarin baru keluar gitu. Saya mau pikir, oh pakai perangkap, pakai apa? Nggak ada kejadian yang terjadi kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Nah, kita nggak usah terlalu tinggi kayak itu. Enggak. Sekarang begini, saudara. Jadi Tuhan yang datang di dalam kita, perhatikan baik-baik. Dia itu sejak kita dari lahir, sejak kita dari dalam kandungan ibu kita. Jadi rohnya itu menjaga kita sampai akhirnya kita sadar. Jadi yang pertama ketika kita lahir baru sebetulnya, itu adalah kedatangan Yesus yang pertama dalam hidup kita. Yang pertama. Kita sadarlah. Oke? Nah, jadi saudara, dia bekerja di dalam kita. Kalau yang pertama sejak kita lahir ini seperti apa namanya, dianggap itu seperti pekerjaan yang sebelumnya. Oke? Lalu ketika kita mulai sadar, oke, kita dilahirkan baru kan, lahir nih. Sama seperti kita itu jadi bayi secara roh. Oke? Secara roh ya. Dan jadi ada pertama, jadi sejak kita dari dalam kandungan kan kelahiran secara jasmani ya. Oke? Ngerti ya? Namun di situ pun dia sudah hadir. Nah, waktu kita dibaptis, makanya waktu kita lahir baru, makanya kan kita harus ditandai dengan dibaptis gitu kan? Dibaptis selang. Orang mempeributkan tentang baptisan. Bukan itu intinya. Itu hanya sebetulnya jadi dari situ sebetulnya harusnya kita sudah ditetapkan, kita sudah sadar. Jadi sebetulnya kalau saya katakan, jadi pada usia yang 12 kemarin itu di gereja Tembesi itu, ulang tahun yang ke-12. Nah, jadi sebetulnya itu seperti kita menyadari, kita kan harus ada di rumah Bapakku. Ingat nggak kemarin? Ingat awal-awal itu? Kamu tidak tahu ya aku ada di rumah Bapakku? Singkat cerita, pindahlah kami ke rumah Bapakku ini. Yang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal ini. Sehingga si Esther bilang, wih, orang ini sudah kaya kali loh. Jadi Esther sama, mana Esther? Sama Michelle. Keliling mereka, Bu. Keliling. Jadi dari sana, gitu keliling. Dari ruko 1, ruko 3, dia keliling gitu. Mereka berdua, mereka cerita, wih, orang ini sudah kaya kali loh. Sehingga Esther bilang sama mamanya gitu. Supaya punya rumah sebesar ini katanya. Saya diceritakan itu ketawa saudara. Tapi itulah pernyataan polos dari anak kecil. Tahu nggak saudara? Kami tinggalin rumah itu kan baru, saudara masih ingat kan? Itu baru atap depannya dibuat, udah di ini saudara. Dan sekarang saudara mau perbaiki semua untuk disewain gitu kan? Nah, tapi tahu nggak di sini saudara? Begitu lihat kemarin, anak saya Brian bilang, "Ih, kamar kita dulu ternyata kecil kali ya." Sekarang saudara lihat itu besar sekali.
Saudara, mulai gini, mulai nggak juga ya? Ya juga ya. Padahal awal-awalnya itu mikirkan kalau pindah. Oh kita nyewa kok di sini. Gimana nantinya? Sewanya kan jadi 4.500.000 loh. 1 bulan loh. Waktu kita punya ini kan langsung kan, wah keluar gitu. Kan lucu kan? Tahu nggak semua? Itu prosesnya dia. Terjebakkah saya di rumah Tuhan? Oh, kamu tidak tahu. Padahal kan tahu nggak saudara? Kan waktu umur 12 tahun itu kan dia sadar sekali akan ada di rumah Tuhan. Tapi waktu umur 30, bapaknya bilang, rubuhkan bait suci ini. Dia bilang loh, padahal umur 12 tahun, wow, kamu nggak tahu ya aku yang saya di rumah bapakku. Itu dia bilang rumah bapaknya. Umur 30 itu sudah ketika dia di sana, rubuhkan bait suci ini katanya. Terlalu dibanggain katanya. Itu kan seperti ini kan, seperti satu apa namanya, dilema kan? Jadi saudara, ketika kemarin kan ingat nggak kami bertiga yang didoakan di depan? Yang mendoakan itu siapa? Yang keluar itu juga. Yang satu udah keluar. Yang satu lagi nih belum muncul nih karena masalah internet katanya. Tapi di radio nggak muncul juga. 3 kan yang didoakan di depan. Ingat nggak waktu itu kami tidak akan doakan bertiga? Ingat kan? Yang mendoakan tahu siapa? Yang mendoakan yang sudah keluar. Yang satu keluar juga gitu. Keluar tanpa permisi gitu. Padahal baru sebelumnya bilang, wah gembala saya sudah senang kan. Oh diakui juga saya gembalanya. Tapi saya antang-antang aja, diam aja. Yang satu juga keluar. Padahal tahu nggak sebelumnya yang mendoakan ini. Wow itu nggak tahu saudara gimana. Wah nggak akan keluar gitu. Keluar tanpa permisi juga. Nggak ada sampai hari ini nggak ada. Gimana? Keluar aja. Saya coba tunggu ucapan selama ulang tahun saya kemarin di FB gitu ya. Saya tunggu. Nggak ucapin juga. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Saudara, tahukah saudara ini prosesnya dia kerjakan di dalam diri kita. Sampai kita mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan. Semalam saudara, ada ini lagi saudara. Lagu lagi saudara. Hatiku hancur mengenang di kau. Berkeping-keping jadinya. Saudara, nah. Ya kira-kira itu gambarannya saudara. Saya sampai tengah malam gitu ya. Bayangin lagi baca-baca, lagi dengerin lagi yang di YouTube gitu ya. Coba kamu cari lagu ini. Saya cari beneran saudara. Saudara itu pendengarnya itu jutaan loh saudara. Lagu-lagu yang lama itu. Saya heran saudara. Setiap lagu yang ini saya buka itu kalau saya lihat itunya, view-nya pasti di atas jutaan gitu. Saya heran juga ya. Itu sampai berapa yang yang posting lagu itu gitu ya. Saya lihat beberapa gitu ya, dinyanyikan oleh yang lain. Aslinya kan Bruri ya. Itu semua saya jadi dengerin gitu. Saudara, itu perasaan Allah. Namun tadinya kan saya nggak sadar kan. Itu sedang membuktikan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Dia sedang menceritakan dirinya, namun kita nggak ngeh. Karena kita fokus kepada diri kita sendiri. Si pencipta lagu itu tentu mungkin dia nggak merasakan kalau itu perasaannya Tuhan. Itu perasaannya saja. Tahukah saudara, yang dialami oleh Tuhan Yesus, itu perasaannya Daud, tahu nggak? Itu perasaannya Daud loh. Yang dimasmurkan dia itu saudara, lihatlah, aku sudah dikepung, aku sudah kayak ini. Itu semua terjadi pada diri Yesus. Maksudnya apa saudara? Ternyata yang dialami oleh Daud
itu dialami oleh Allah. Semua begitu, saudara. Jadi di dalam setiap ini, saudara. Saudara, yang paling itu, saudara, agama ini kita lah ya. Keturunan Abraham dari Ismail ya. Kalau yang diceritakan si Joseph Prince ya. Christian Prince. Christian Prince. Itu kalau saudara baca, itu dengar memang ngeri, saudara. Tapi memang banyak convert ke situ ya. Tapi saudara, itu hanya convert pengetahuan aja. Sampai ditunjukkan. Tapi tahukah saudara? Bukankah di antara mereka banyak sekali orang yang tulus? Padahal kalau mereka selalu menyebutkan, itu yang paling tragis sebetulnya. Bagaimana kehidupan junjungan mereka itu ngeri sekali sebetulnya dari sejak kecil. Tapi bayangin saudara, keturunan mereka atau namanya pengikut mereka, wow, itu banyak sekali. Bahkan di bangsa kita, di bangsa-bangsa di Asia juga, mereka sangat kuat sekali. Dan banyak juga di antara mereka yang tulus. Kenapa kita nggak bisa sentuh mereka? Kenapa kita nggak bisa mengalirkan kasih kepada mereka? Karena Yesus yang di dalam kita itu, saudara, itu tidak bisa keluar. Karena apa? Itu disandera oleh diri kita sendiri. Kita sadar terus akan diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengakui bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu di dalam kita. Saudara, ketika terjadi peperangan di dalam kita, perhatikan baik-baik. Ini saudara di tengah-tengah. Ini saya kasih contoh Yesus ya. Lalu yang di sampingnya iblis ya. Nih. Saudara di tengah-tengah. Perhatikan. Saudara, ini selalu karena kita ini sebetulnya yang di tengah-tengah ini, kita sudah dikuasai oleh ini. Alam pikiran kita, semua. Oke, kita ini secara jiwa, secara manusia ya, sudah dikuasai oleh si jahat. Kita tidak tahu sedalam apa. Tapi kalau dikatakan orang Farisi saja, dikatakan itu iblis adalah bapakmu katanya. Itu bukan itu alasannya sangat kuat. Jadi kalau kita ini masih menganggap, kita ini ya, saudara sekarang fokus kepada diri saudara sendiri dulu sekarang. Kalau saudara masih menganggap ada nilai yang baik di sini, saudara menjadikan Allah itu pendusta. Karena dia yang berfirman, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau saudara masih menganggap ada nilai yang baik di sini, yang saudara pikir bisa membantu untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri saudara, merasa saudara baik, fasih, saudara punya karunia, saudara bisa, kalau saya ini punya karunia dibawa ke surga, kalau saya punya karunia mujizat bisa. Ini dihentikan oleh Tuhan. Disinilah iblis masih punya tempat untuk menipu kita. Makanya saudara, diizinkan kita mengalami hal yang tadi, seperti yang saya katakan sama saudara. Saudara, jujur saudara, ketika saya hanya mengetahui satu kebenaran, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup. Tahu nggak saudara? Itu rasanya tidak ada yang bisa menghalangi saya. Mau sekeras apapun misalnya daerah itu dikuasai oleh Muslim atau apapun gitu, sekuat apapun, pada waktu itu saya sadar sekali. Karena saya lihat buktinya dong.
semua orang pasti tunduk kepada Allah. Namun ternyata saya tidak tahu bahwa itu ada andil dari manusia saya. Ini perhatikan yang di tengah-tengah ini. Ketika saya bilang saya, itu kita ya. Amin saudara. Ketika saudara itu misalnya terjadi, misalnya saudara mengerti daripada yang saya jelaskan. Itu bagi saudara. Bagi kita semua saudara. Karena sistem kerja Tuhan seperti itu. Cara dia menjelaskan. Karena saudara, jadi di tempat lain dipanggil satu orang. Nanti saudara akan semakin banyak. Tergantung seberapa banyak si manusia ini menyadari dirinya bahwa dia nggak boleh ambil pekerjaan di dalam Allah yang sedang bekerja. Ini yang berinkarnasi nih. Berinkarnasi ini mengambil alih. Karena begini saudara, yang ini sudah dapat pelajaran tentang menyangkal. Kebenarannya sudah sangat kuat. Itu saudara, kalau saya kasih contoh tadi yang saya alami ketika saya baca buku ini, baca buku itu, saya dalami hidup mereka. Itu seperti itu saudara. Lalu datang Pak Andreas, diajarkan mendengar suara Tuhan, diajarkan tentang alam roh. Semua ini simpan sini, ini landasan dia. Untuk boleh ini datang kedua kali. Jadi datang kedua kali ini sebetulnya, datang kedua kali itu bukan bersamaan. Bukan bersamaan di seluruh dunia gitu, bukan. Itu seperti kilat memancar dari timur ke barat katanya. Jadi saudara, ternyata kan 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu sudah terjadi bagi mereka. Tetapi yang di situ ketika memancar ke sini, nggak perlu harus mengulang ini. Ini harus sebentar saja. Makanya Tuhan suruh baca cepat-cepat. Karena Tuhan nggak mau dikurung di sini. Karena perjalanan sudah berjalan. Sama seperti penemuan teknologi. Untuk menemukan teknologi berikutnya, tidak perlu harus memulai apa kesalahan yang di teknologi sebelumnya. Orang ini tinggal begini, tinggal mempelajari saja karena sudah dibuat disiplin ilmu di penemuan yang pertama. Dia nggak perlu lagi harus menemukan untuk penemuan yang pertama ini, saudara. Tinggal naik saja terus, naik saja. Makanya seperti itu saudara, kendaraan terus maju terus. Kenapa? Karena mereka tinggal maju saja terus. Makanya saudara, pekerjaan ini akan makin lama makin cepat. Jadi saudara nggak perlu di sini. Cuman ada orang-orang tertentu yang dipakai demi begini saudara. Bukan berarti saudara jadi fokus ke sini. Enggak. Fokus ke saya ini. Bukan. Tetapi sebagai satu ini saudara. Pemicu bagi saudara. Bahwa Tuhan itu ternyata benar-benar nyata ada. Itulah yang Tuhan coba tunjukkan di dalam diri manusia yang sekarang saudara lihat. Tetapi saya ini sudah dikerjain di dalam. Sudah banyak pekerjaan dia membuat saya benar-benar berhati-hati supaya tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Paulus, Petrus, yang terakhir Pak Andreas. Ingat, jadi kita kan sudah dimingi. Kamu mau hidup atau kami pulang sekarang? Wah itu saudara, itu warning di sini kuat sekali saudara. Jangan saudara pikir, wah Anda kata enggak saudara. Orang salah nilai aja saudara. Oh sudah sesat dia, udah gawat itu katanya. Jangan-jangan nanti sebentar dia itu kayak Nabi siapa itu yang menyatakan Tuhan datang lihat nih. Karena sudah banyak kejadian orang trauma. Nanti bentar lagi jangan-jangan dia nubuatkan nih Tuhan datang tahun sekian nih. Apalagi ini gawat lagi sudah. Tuhan sudah datang lagi katanya. Aduh, ini jangan-jangan sudah mengikuti pelajaran yang di Cina itu deh. Wah, gawat deh. Walaupun saya bilang berkali-kali sama saudara, enggak loh. Justru saya awalnya itu enggak ini saudara. Yang dibilang Tuhan datang dalam perempuan kayak gitu kan. Wah. Mana mau, sentuh pun tidak mau.
Buka pun enggak mau gitu loh. Cuman herannya orang-orang ini baca semua. Orang ini lancang sekali gitu, saya pikir. Nggak ngerti gimana dipimpin oleh roh. Jadi lihat, di dalam Alkitab katanya. Ini ya. Anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh roh Allah. Perhatikan baik-baik. Ini ada satu perbedaan, saudara. Saudara, kalau bayangan kita roh Allah itu yang supranatural, saudara pun akan ditipu. Saudara akan pikir, saudara dipimpin oleh roh Allah. Tapi ternyata si iblis itu adalah roh juga. Dia pintar menyamar. Oh, saudara. Ini orang-orang di sini, orang-orang apa namanya, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia pikir dia dipimpin oleh roh Allah. Karena pekerjaan si iblis itu mirip. Dan dia selalu niru. Dan tahukah saudara? Sekarang sebetulnya dia benar-benar menjelma di dalam saudara. Jadi saudara bukan sekedar dipimpin. Dia hidup di dalam saudara. Waduh. Saudara mau nggak menerima dia ini? Mau nggak menerima dia di rumah saudara? Dan dia sekarang jadi tuan. Saudara disingkirkan. Kalau kamu mau hidup selamanya, kata Tuhan. Kalau engkau nggak mau tersingkir dari kancah ini, saudara. Ini udah jam berapa sekarang? 6. Karena ini hari Sabtu agak ini sedikit ya, longgar sedikit. Saya berdoa saya bisa sampai kepada apa yang tadi malam itu saya mau. Sebetulnya tidak kesampaian. Haleluya. Apakah saudara masih bersama dengan saya? Amin. Lihat. Saudara, Paulus, Petrus, Daud, atau siapapun mereka yang saudara idolakan, yang sudah tidak ada. Di manakah mereka sekarang? Oke, saya jawab aja ya. Mereka kan ada, sebetulnya kalau kita mau ini, mereka kan ada di dalam Allah. Oke, namun mereka punya tempat. Kan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal katanya kan. Oke, ngerti ya? Lalu Yesus dan Allah itu kan sudah jadi satu. Oke, jadi satu kan? Sekarang gini. Jadi ketika dia turun ke bumi. Oke, dia turun nih. Saudara, anggap begini ya. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua, anggaplah semua orang-orang ini sudah ada di dalam Yesus. Oke, masuk ya. Nah, jadi ketika dia ini turun, perhatikan baik-baik. Tentu kan orang ini kan lihat. Artinya begini, saudara. Mereka itu kan belum disempurnakan. Kan Paulus yang bilang kan, tanpa kita, waktu di zamannya dia, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan orang sebelum dia. Berarti kan tanpa kita, orang yang sebelum kita tidak disempurnakan. Oke? Itu hukumnya begitu saudara. Jadi begini saudara. Jadi ketika Tuhan bekerja di dalam kita ini, perhatikan baik-baik. Sembari mereka lihat, oke? Sembari mereka lihat, kan dia masuk dalam kita nih. Oke? Jadi saudara mesti ngerti nih sistem kerjanya. Nah, semua ini saudara, karena dia ada dalam diri Allah, kemanapun Allah pergi, mereka ikut. Cuman mereka itu sekarang begini saudara. Saya coba tanya saudara. Ketika Tuhan bekerja. Ini kan ceritanya kan Tuhan bekerja nih. Kira-kira kalau mereka itu, kira-kira menurut saudara, mereka ini pengen kerja nggak? Masa melihat bos mereka kerja,
Mereka itu, wah, kita istirahat aja di sini, di surga, menikmati surga ini. Karena kan sudah dibilang istirahatlah, katanya gitu kan. Itulah yang kita bayangkan, yang ada di pikiran daripada orang-orang ketika surga diberitakan. Apalagi ketika tekanan, ketika antikris muncul segala macam, orang pikir ya udahlah, tinggalkanlah bumi ini, masuk surga. Padahal saudara, orang-orang yang sudah ada di sana, gimana mereka mau tenang kalau hati Allah mereka belum tenang? Mungkinkah mereka bisa tidur? Kalau pekerjaan Allah, mereka lihat pekerjaan masih seperti ini. Apalagi begini saudara. Tahukah saudara? Setiap kali nama Paulus disebut oleh orang-orang percaya, oleh para pengkhotbah. Tahu nggak saudara? Si Paulus ini mau ngomong dia, aduh Tuhan izinkan aku hidup lagi. Aku mau jelaskan. Minta ampun. Tahu nggak saudara? Itu penyiksaan. Makanya dikatakan, setiap perkataan kita, apapun sekecil apapun itu akan diperhitungkan. Sekecil apapun. Tahu nggak maksudnya gimana? Karena kita ini terikat semua. Jadi apapun kesalahan para orang tua kita dulu, ketika kita sekarang ini saudara, itu seperti nyata. Mereka lihat diri mereka di dalam kita yang masih hidup ini, saudara. Itu sebabnya, saudara, ketika kita sebut. Tapi, saudara, Paulus kan sudah bilang di awal. Bahwa hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus. Tapi dia bilang begini, saudara. Masih ada, saudara. Hidupku yang kuhidupi sekarang bukan aku sendiri lagi yang hidup. Jadi dia nggak seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini. Sekarang Bapa, permuliakanlah anakmu. Karena anakmu sudah mempermuliakan engkau. Hei, aku dan Bapa satu loh. Kalau kamu lihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Namun, pada waktu itu saudara, pengertian mereka belum sampai ke situ. Sehingga sampai walaupun sudah dihancurkan pekerjaannya Paulus, tetap dia itu masih merasa merenung gitu loh. Sama seperti Elia. Aduh, di ending hidupnya itu saudara. Rasanya semua pekerjaannya hancur saudara. Tapi belum enggak juga. Jadi kesadaran akan dirinya tetap masih kuat. Namun sudah terlanjur ditulis saudara. Lalu dibuat jadi Alkitab lagi. Lalu muncul lagi sekolah-sekolah yang membahas itu sudah berurat berakar sudah di seluruh dunia ini. Bayangkan saudara. Bayangkan saudara. Bisa tidur nggak Paulus? Bisa istirahat nggak dia? Saudara, disitulah mereka benar-benar jadi awan saksi itu. Ketika melihat kita kan termasuk buah dari dia. Dia bilang, dia mempertunangkan jemaat kepada Kristus, tapi pada kenyataannya tidak demikian. Itu dulu ya. Tapi saudara, itu semua bergema di dalam kita karena kita sebetulnya ini satu, saudara. Jadi saudara, setiap kali mereka melihat pekerjaan Allah di dalam kita yang paling hina ini saudara, dibandingkan dengan mereka. Kita ini paling hina, lebih hina lagi lah. Tapi ternyata dia melihat Allah bekerja dalam kita. Jadi Paulus sekalipun, saudara mungkin saya mengatakan begini, dia enggak akan begini, dia berterima kasih saudara.
Dia berterima kasih karena apa? Ada kesempatan. Jadi seperti dia menjelaskan. Jadi seperti ini. Diberikan kesempatan oleh Allah. Dia mengalami pemulihan lewat manusia Parlin ini. Itulah juga yang dialami oleh guru kita yang masih fresh. Masih 4 tahun yang lalu. Di satu sisi saudara, dia melihat sendiri bahwa ada roh-roh Andreas yang lain. Karena apa? Karena banyak orang tanpa sadar mengidolakan beliau. Karena apa? Bayangkan kan kemarin kan dia bilang kan, di setiap kota-kota ada saja perempuan yang mengidolakan dia. Pengen nikah sama dia. Itu ada seorang ibu itu benar-benar ngomong sama saya sendiri. Saya bukan dengar dari orang. Ibu itu sendiri ngomong. Udah tua tuh. Itu ngomongnya terus terang. Termasuk dia yang banyak ini dana untuk Pak Andreas. Dia ngomong sendiri. Ngomong sendiri, saudara. Ketika datang ke Batam. Pengen benar-benar menikah dengan Pak Andreas. Padahal Pak Andreas sudah umur berapa waktu itu. Jadi belakangan dia baru menikah lagi. Sebelum Pak Andreas meninggal dia... sebelum Pak Andreas meninggal, dia udah menikah. Itu ngomong sendiri loh. Istilahnya saya nggak dengar dari orang lain. Berarti kan begini saudara. Ada sesuatu yang dilihat orang. Saudara, saya yakin saudara, ketika Maria atau siapapun perempuan pelacur yang ini sama Tuhan Yesus mengidolakan dia, nggak pengen nikah sama dia, karena kekudusan dia. Nggak ada. Saudara bisa lihat di situ saudara. Karena begini saudara, kekudusan Allah begitu kalau kuatnya di dalam kita. Enggak, orang itu enggak ada pikiran apa yang negatif terhadap kita. Enggak. Jadi apa yang terjadi begitu seorang hamba Tuhan itu, kenapa bisa jatuh? Kenapa? Karena tanpa sadar dia berikan kesempatan supaya orang itu, supaya dia menarik bagi orang lain. Jadi jangan saudara berpikir, oh bayangkan sampai usia segitu saudara. Kalau saya dengar dari Bu Rahel itu, hampir di setiap kota ada saja yang sampai. Saya saudara tidak memungkiri itu saudara, karena cerita seperti ini saya sudah alami banyak di para hamba-hamba Tuhan yang ini. Di mana banyak jemaat itu mengaku pengen tidur dengan gembalanya. Itu karena mengidolakan saudara. Itu sudah ngeri. Nah, saudara, lihat saudara, bagaimana saudara, jadi semua ini saudara, jadi semua mereka itu terikat dengan kita. Jadi dikatakan mereka para awan saksi itu, sekarang mereka itu, seperti begini saudara, di dalam mereka itu saudara, jadi sambil Allah itu bekerja dalam kita, mereka itu tutup mulut, tidak berani menghakimi kita. Sekalipun dia lihat kita mungkin melakukan hal-hal yang ngeri gitu, itu mewakili mereka juga. Jadi saudara, ketika mereka melihat Allah itu ada dalam kita, jadi ketika awal-awalnya kita sombong, awal-awalnya kita begini, itu saudara, mereka benar-benar lihat itu ada dalam diri mereka, saudara. Arogan, menjadi itu ada dalam diri mereka dulu, jadi mereka itu benar-benar Tapi saudara, mereka melihat Allah tetap ada di sana. Dan ketika dia lihat mulai hasilnya sekarang, saudara. Perhatikan saudara, kita sedang beralih ini saudara. Ayo cepat-cepat tangkap ini saudara. Lihat saudara, semua orang yang ada di alam roh. Perhatikan, justru sekarang kan mereka ada dalam diri Allah. Oke? Ketika dia turun saudara, mau tidak mau mereka lihat semua pekerjaan ini.
Dan mereka memperhatikan, mereka hanya begini saksi. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Karena apa? Mereka sudah harus beristirahat, saudara. Mereka sadar, dia nggak boleh andil di situ. Karena sudah cukup ya, kamu istirahat aja di sana. Lihat, selama ini aku yang bekerja, bahkan di dalam kamu aku yang bekerja. Itu benar-benar mereka begini, saudara semua. Karena apa? Karena waktu mereka sudah habis. Sekarang kalian istirahat, lihat. Kalian akan mendapat upah kalian katanya. Upahnya dari mana? Ketika mulai dia lihat bagaimana pekerjaan di dalam kita. Kita pernah menjadi murid-muridnya dia. Murid-muridnya mereka. Lihat saudara. Sekarang perlahan demi perlahan. Pekerjaan Allah yang dulu tertunda di dalam mereka. Sekarang direalisasikan di dalam kita. Itulah sebabnya dikatakan. Masuklah kepada kebahagiaan Tuhan. Ketika mereka melihat Allah itu tersenyum. Barulah mereka boleh tersenyum. Selama kehidupan kita ini, saudara. Masih kita lihat ada kejahatan di mana-mana. Ada pemberontakan di mana-mana. Ada penghujatan di mana-mana. Apapun itu, saudara. Saudara tahu hatinya Allah, bagaimana dia bisa senang. Saudara, dia tinggalkan yang 99. Tahu nggak artinya apa, saudara? Sebetulnya, kenapa dikatakan 99 dan 1? Sebetulnya, yang berdosa itu cuma satu saja. Makanya dikatakan, dia tidak menghendaki kematian satu orang pun. Saudara, ketika dia menemukan dirinya, begitu bekerja satu orang saja, ini bisa menguasai 1 kota, 5 kota, 10 kota, 1 orang saja. Makanya dikatakan yang 99 ini siapa, saudara? Siapa yang 99 ini? Ini para orang kudus yang sudah ada di rumah Bapa. Kan mereka harus di kandang, saudara. Karena bisa kemana-mana lagi kan. Ditinggalin tuh di kandang gitu loh. Dimasukin di kandang. Ya kandangnya ya dirinya sendiri juga. Di dalam diri Allah itu. Cuman kandangnya besar sekali. Jadi jangan bayangkan kandang domba yang ada di kampung saudara ya. Jadi bayangkan rumah Bapak. Mereka di rumah Bapak. Tapi mereka tinggal di sana. Tapi bayangin saudara. Gimana lah perasaan mereka ketika tuan mereka, bos mereka, itu bekerja sampai dengan hari ini. Bisakah mereka tidur? Mungkinkah saudara? Karena saudara, keselamatan kita adalah keselamatan mereka. Amin saudara. Saudara bisa bayangkan gak saudara? Ketika mendapatkan pengertian ini, masih mau mati kah saudara? Karena ada 2 nih, yang mati akan hidup. Jadi mereka yang sudah mati ini kan hidup di dalam Yesus ini sekarang kan. Memperoleh hidup yang kekal gitu loh. Mereka ikut di dalam pekerjaan ini gitu loh. Itu artinya hidup yang pertama. Kan sudah mati nih. Cuman saudara, mereka itu benar-benar gak bisa berbuat apa-apa. Karena sudah tahu kan, gak bisa. Sudah cukup kamu istirahat katanya. Oke? Karena kamu sudah harus beristirahat dengan jerih lelahmu itu menyertai kamu katanya. Oke? Tapi sekarang kan mereka lihat Allah mereka itu masih bekerja. Tenang gak tidurnya? Jadi mereka menikmati surga gak sekarang? Wah, di sana mereka menikmati surga gimana gitu. Apakah begitu? Hanya pada saat manusia itu tidur, barulah mereka itu bisa tidur, saudara. Jadi mereka ikut dengan Allah.
memperhatikan semua umat manusia ini, saudara. Makanya dikatakan malaikat-malaikatnya juga turut bekerja. Makanya dikatakan satu orang anak kecil, ada malaikat yang memandangi bapaknya. Memandangi Allah terus gitu kan. Satu orang anak kecil loh. Ada punya malaikat. Jadi saudara, semua para orang kudus ini turut bekerja. Tetapi saudara, Allah yang bekerja. Jadi mereka ikut merasakan. Jadi ketika Allah bergerak, ya mau gak mau gimana mau coba. Tetapi bedanya, kita ini saudara, perhatikan, ini bedanya kita ini yang masih hidup di akhir zaman ini saudara. Yang masih hidup nih saudara-saudara. Kita punya banyak pelajaran. Ya kan? Punya tokoh-tokoh yang luar biasa. Tetapi sekarang kita tidak kagum lagi dengan keluar biasaan mereka. Tapi kita tahu Allah yang sama. Yang bekerja di dalam mereka. Sekarang bekerja di dalam kita. Kita sudah tahu bagaimana kegagalan mereka. Sekarang bagaimana kita, saudara? Apakah kita masih mau mencuri kemuliaannya dia? Kita sudah tahu kebenaran ini. Kan pilihan cuma satu. Kamu gak takut akan Tuhan, gak menyembah Tuhan, gak berjaga-jaga setiap waktu, pulang. Iya, saudara, aduh. Saudara, memang iya saudara, kalau kita pulang, udahlah. Cuman kan kita gak ikut kepada ini nih saudara, melihat pekerjaannya. Saudara, kita kan gak tahu nih, tahun demi tahun nih. Ya kan? Kita akan lewati, kita akan berjalan. Bahkan di neraka pun kita berjalan kan. Sebentar lagi nubuatan-nubuatan. Coba kita lihat nih saudara. Sekarang kita saudara punya iman sekarang. Di mana kita berada? Di mana kita berada sekarang? Di tahta Allah atau di bumi ini? Itu kan cuma masalah kesadaran kita. Jadi kalau pemikiran kita, sorga itu nanti begini, neraka itu begini. Tahu gak saudara? Saudara hidup terus di zaman yang akan datang. Kenapa saudara gak hidup di zaman yang sekarang? Bahwa Tuhan sudah bilang, engkau sudah ada di sorga. Kenapa gak percaya itu? Bahkan dikatakan kita sudah ada di dalam Allah. Yang punya sorga itu Allah. Tapi tahu gak saudara? Neraka itu juga dia punya. Itu wahana yang lain saudara. Bayangkan saudara, Tuhan itu sampai ini. Ingat gak? Ketika kita berdosa, dia sudah mati, dia sudah ada dalam kita. Jadi sepanjang, jadi jangan ingat ketika saudara sekarang sudah agak baik sedikit. Gak kayak dulu lagi, gak merokok lagi, gak mabuk lagi. Jadi jangan saudara menganggap diri saudara sekarang sudah agak lebih baik sedikit gitu. Karena sudah begini, karena sudah begitu. Anda dulu pun Allah sudah ada dalam saudara. Cuman dia sabar, saudara lihat. Bagaimana dosa itu begitu merajalela dalam saudara. Lalu ketika kita mulai capek, akan semua itu tidak kita menemukan kebahagiaan di sana. Ketika kita dengan segala usaha kita coba ini, ternyata semuanya tidak ketemuan kebahagiaan. Barulah kita merenung. Tuhan, disitulah baru dia menyadarkan kita. Sampai kita memvonis diri kita, aku manusia celaka. Kalau kita masih menemukan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, itu adalah pekerjaan si jahat. Enggak lah, kamu itu baik. Enggak. Kamu ini anak Allah. Tuhan sudah tebus kamu. Kamu saudara tidak mengerti apa itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang begini saudara. Begitu mengetahui kebenaran ini. Bayangkan. Saudara sedang menampung Allah yang luar biasa, yang sangat sabar itu. Maka dikatakan dia ketuk. Dia tunggu sampai kita buka loh.
Bayangkan karena kita sudah sibuk dengan dunia ini, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan bisnis kita, sibuk dengan segala hobi kita. Kita nggak pernah mendengarkan ketukan itu. Tapi dia terus mengetok pintu hati kita. Karena dia ada di sini. Sebetulnya dia ada di sini. Saudara, sudah mulai mengertikah saudara akan tujuan hidup saudara ke depannya? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, tidak ada yang kebetulan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Saudara, kalau saudara pernah mengenal Allah yang seperti ini, kalau dari dulu kita boleh mengenal ada orang yang menjelaskan kepada kita seperti ini, tentu kita akan sangat berterima kasih. Tentu saudara akan turut berjaga-jaga dengan orang itu. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, maukah engkau berjaga-jaga dengan aku? Tidak bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku? Dulu permintaannya 1 jam saja. Sekarang saudara kita sudah jawab ya, bahkan lebih dari 1 jam ya. Kita berjaga-jaga dengan Tuhan. Kita menanti-nantikan dia bicara. Kita saling menopang, saling mendoakan. Saudara doakan saya. Dari kesaksian saudara. Dari kehidupan saudara. Kemarin ketika cerita yang Tian itu bilang itu, saya waduh, cerita lagi di rumah. Itu sangat membantu saudara. Sangat menolong. Bahwa kita sudah bisa melihat Tuhan. Tanpa sedikit pun saudara, ada kebanggaan terhadap, udahlah sepertinya, sudahlah anggap sajalah si Parlin ini sudah mati. Anggap saja. Saudara, sehingga tidak ada dikit pun kepada manusia. Saya tahu, saya sadar itu saudara. Itulah yang membuat kita berjaga-jaga terus. Supaya jadi ini namanya saudara. Itu namanya generasi pemenang. Saudara, ketika saya katakan kepada saudara, wah satu-satu pergi gitu saudara. Lagu semalam itu saudara pikir itu enggak beneran, itu beneran saudara. Hatiku hancur mengenang dikau. Karena akan sulit saudara. Untuk kembali kepada dia itu sulit. Sampai hari ini saudara, saya tidak digerakkan untuk nelpon, untuk apa. Karena saya tahu, sudah. Karena sudah berkali-kali engkau lakukan. Terhadap orang. Berkali-kali saudara. Itu Tuhan yang lakukan. Supaya saudara, setiap orang menyadari betapa setiap kita membutuhkan Tuhan. Selama ini saudara, aduh, saudara enggak membayangkan bagaimana sikap hati Tuhan ya. Kesabarannya dia. Saudara, karena itulah saudara, wow, ya sudah. Kadang-kadang begini saudara, untuk meminta sesuatu di hadapan Tuhan tentang orang-orang itu, saya enggak lancang lagi. Kalau saya lancang, saudara, pekerjaan Tuhan bisa tertunda di dalam mereka. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Dia karena perasaan manusianya membuat pekerjaan Allah di dalam mereka itu seperti tersendat-sendat. Dia belum mengerti. Paulus juga demikian. Dia ingin berusaha menyenangkan atau bagaimana supaya membuat orang itu teralih kepada Tuhan.
ternyata tetap ada unsur dirinya di sana. Saudara, dalam pekerjaan Allah yang sekarang ini, saudara, saya tahu, saudara, kita akan menemukan nanti apa takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Pekerjaan Tuhan ini kudus. Jangan saudara menganggap misalnya apapun itu, saudara. Jangan menilai lagi. Jangan menilai, jangan saling menilai lagi. Menurut pikiran kita. Saudara, kita berdoa. Memang benar, saudara, dia tidak menghendaki kematian satu orang fasik. Kalau dikatakan, masuklah kepada kebahagiaan Tuhanmu. Berarti sampai sekarang. Kalau Allah belum berbahagia, berarti orang-orang kudus belum berbahagia. Kalau masih ada satu orang saja yang tersesat, berarti dia belum berbahagia sepenuhnya. Makanya dikatakan, hukuman yang kekal katanya. Haleluya, sudah sibuk nih ketok-ketok terus. Karena sudah 6:30. Ketok-ketok terus dari sana, saudara. Baik, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saudara, sekali lagi saya bilang, dengerin ya, ulang-ulang ya. Coba lihat. Coba lihat nanti dari tanggal berapa yang sudah diposting gitu. Coba dengerin ya. Supaya saudara ngerti perjalanan ini. Sehingga kita boleh sepenanggungan di dalam Allah. Amin, saudara. Amin. Sehingga saudara tidak begini lagi, tidak akan tidak akan tersinggung. Kalau saudara tersinggung, saudara tidak tersinggung dengan saya, saudara. Kalau dengan saya itu masalah nggak ada apa-apa, saudara. Tapi coba, saudara, apakah kita nggak kurang ajar kalau sampai kita masih bisa tersinggung kepada Tuhan? Yang menjagai hidup kita bahkan sejak ada dalam kandungan ibu kita. Coba lihat penderitaan apa yang saudara alami oleh karena dosa saudara, tapi dia tolong saudara. Mungkinkah kita tersinggung kepada Tuhan yang seperti itu? Kepada orang tua kita saja yang mungkin menurut kita jahat. Sampai hari ini, mana mungkin saya bisa ingat lagi segala apa yang dilakukan oleh bapak saya. Enggak. Tetapi yang saya ingat adalah dia baik terhadap saya. Walaupun dia pukul kami dulu mungkin sampai habis tanaman di depan rumah. Kalau nggak habis, saudara, wah, itu amarahnya nggak berhenti, saudara. Tapi apakah pernah saya tersinggung lagi dengan itu? Enggak. Itu bapak saya. Dan ternyata saya lihat apa yang diajarkan dulu itu begitu bermakna terhadap saya. Itu luar biasa. Apalagi Bapa segala roh. Mungkinkah kita tersinggung kepada dia? Pemilik hidup kita. Yang sudah mati untuk saudara dan saya. Mungkin kita tersinggung. Tahukah saudara? Segala macam penderitaan yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita, penolakan atau apapun. Itu kita diizinkan turut menanggung apa yang dia tanggung. Ketika kita melihat semua ini, saudara, apa yang terjadi dalam diri manusia, maukah kita menanggung sedikit dosa mereka? Sedikit saja. Maukah saudara berjaga-jaga? Maukah saudara mempersembahkan hidup saudara? Mempersembahkan tubuh saudara sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Dia. Maukah saudara berjaga-jaga dalam setiap perkataan saudara, dalam setiap tindakan saudara? Maukah saudara sangat berhati-hati? Maukah mulai dari sekarang saudara mulai terus bercakap-cakap dengan Dia, merenungkan Dia? Maukah saudara terus berkata? Maukah saudara mempersembahkan lagu untuk Dia? Ketika saudara menyanyikan, Yesus, aku cinta kepadamu. Maukah saudara melihat pengertiannya yang semakin dalam? Maukah saudara nyanyikan itu dari hati saudara yang paling dalam?
Sehingga dia berkata, terima kasih. Itu sangat menghibur dia. Maukah saudara seperti perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus? Bahkan dia menyeka dengan rambutnya. Dia membasahi dengan air matanya. Itu tanda cinta. Itu cinta yang dari Allah. Maukah saudara berikan penyembahan saudara kepada dia? Pujian saudara kepada dia. Haleluya. Maukah saudara menyemangati Tuhan dengan saudara bersemangat dalam hidup ini? Ketika saudara bersemangat, berarti saudara sedang menyemangati Tuhan. Ketika saudara lihat mungkin pergumulan, apa yang saudara lihat, wah rasanya seperti tidak ada dasar untuk berharap. Tapi saudara tetap berharap. Saudara bisa melupakan segala penderitaan saudara. Saudara gantikan itu dengan ucapan syukur. Penyembahan saudara. Itulah kebahagiaan Tuhan kita saudara. Itulah cinta kita. Maukah kita mematuhi segala perintah-perintahnya. Sekalipun itu mungkin nampaknya menurut kita sulit. Tapi ketika kita dengarkan, silakan Tuhan. Memang aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi aku mempersilahkan Engkau bekerja dalam hidupku. Silakan Tuhan. Amin saudara. Baik saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur pagi hari ini. Engkau mencerahkan kami lagi. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan kepadamu. Ini hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya tubuh kami ini boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagimu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan.